Tidak peduli seberapa buruk Benny, mereka semua adalah orang bisnis. Pada saat ini, Doni telah mengambil keputusan dan mana mungkin Benny bisa membujuknya. Selain itu, karena Doni sudah berkata dengan tegas, juga ada bukti, jadi tidak peduli bagaimana mereka menyangkalnya, di mata Doni, itu hanya tipuan yang sia-sia dan konyol. Dan Benny tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sambil menggertakkan giginya, Benny memandang Wendy dengan serius dan berkata, "Wendy, berhentilah mementingkan diri sendiri, kamu bisa menandatangani perjanjian ini." "Ayah," Wendy berkata dengan keras dengan mata merah, "aku adalah putrimu sendiri, bagaimana kamu bisa membiarkanku bercerai? Jika kamu tidak bercerai, apakah ada cara lain untuk mempertahankan bisnis keluarga Manopo?" Kamu mau jadi miskin, Benny berkata dengan mata tegas. "Wendy, ayah tidak sedang berdiskusi denganmu sekarang, ayah ingin kamu menandatanganinya sekarang." Wendy menggigit bibirnya dan tidak berani berbicara lagi, tapi dia masih menolak untuk menandatangani, jadi dia hanya bisa menatap Titan dengan mata memohon. Titan juga tidak ingin Wendy bercerai, tapi dia panik sekarang. Dia tidak punya pilihan selain melihat Acha, yang telah duduk di sampingnya. Nyonya, ini semua salah paham, Wendy tidak bersalah dan dia benar-benar mencintai Doni. Mendengar perkataannya, Acha tidak membantah, dia hanya tersenyum dan berkata, "Yo, aku percaya putrimu mencintai putraku. Tapi maaf, Doni yang mau cerai dan sebagai seorang ibu, aku tentu tidak akan menghentikannya." Titan cemas, tapi, Wendy hamil anak Doni, keturunan keluarga Nugroho. Acha tersenyum lagi, "Yah, aku tahu tentang itu, jadi meskipun Doni tidak menginginkan anak ini, aku menginginkannya." Memalingkan kepalanya untuk melihat Wendy, Acha tersenyum hangat. "Wendy, ketika kamu melahirkan, kamu bisa datang kepadaku dengan anak itu, dan berapa banyak yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu." Wendy terkejut dan berkata, "Bu, aku tidak mau, aku mengandung anak ini bukan untuk uang, tapi karena aku mencintai Doni." "Oh, jadi kamu mau membesarkannya sendiri, kalau gitu aku juga tidak akan menghalangimu." Acha tersenyum dan berdiri, "Oke, ini sudah larut, jadi aku akan kembali dulu." Mengatakan itu, Acha berjalan menuju pintu, menggandeng suaminya yang terus diam. "Bu." Wendy tidak bisa lagi menahan diri dan berteriak. Acha melihat ke belakang dan tersenyum dengan anggun, "Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang kepada aku dengan anak kamu kapan saja. Juga karena Doni telah memutuskan untuk menceraikan kamu, lain kali aku harap kamu akan memanggil aku Nyonya Aceh." Mendengar ini, Wendy gemetaran, dan tidak bisa lagi berbicara sepatah kata pun. "Cepat tanda tangani," Doni berkata dengan kesal dan dia meletakkan pena dan perjanjian di depan Wendy lagi. Wendy bingung dan ingin mengatakan tidak, tapi Benny memukul meja dan berkata dengan marah, "Cepat tanda tangani dan kamu bisa menukar anak itu dengan uang. Tapi kalau tidak, kamu kira Doni akan biarkan kamu melahirkan?" Dalam hal kekejaman, Benny benar-benar percaya bahwa Doni dapat melakukan sesuatu seperti membunuh anaknya sendiri, jadi ketika dia mendengar Acha mengatakan bahwa dia bisa memberikan uang jika Wendy melahirkan dan harus bercerai. Jika tidak bercerai, mereka akan kehilangan segalanya. Jika memberikan anak itu, mereka bisa mendapatkan banyak uang dan mana mungkin melewatkannya begitu saja. Harus mendapatkan uangnya. Wendy tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian perceraian. Doni mengambil perjanjian dan pergi tanpa melihat ke belakang. Wendy segera memeluk lengan Benny dan menangis. "Ayah, bagaimana kamu bisa mengorbankan aku untuk bisnis? Aku bercerai dari Doni sekarang, apa yang akan aku lakukan di masa depan? Kamu masih berani panggil aku ayah?" Benny sama cemberutnya. "Bukankah kamu mengatakan bahwa Doni baik padamu sebelumnya, kenapa Doni menceraikanmu dalam sekejap mata?" "Hah?" Wendy panik dan berkata, "Tapi dari mana Doni tahu kalau kita yang memisahkan dia dan Sharon? Kenapa kamu tidak membantuku? Apa gunanya aku bantu kamu? Kamu tidak lihat Doni sama sekali tidak akan percaya."
Benny berkata dengan marah, aku tahu dia sama sekali tidak cinta kamu dan kurang dari sebulan, dia sudah menceraikanmu. Seharusnya sejak awal aku tidak bantu kamu. Ini hal yang paling ditakuti Wendy menjadi kenyataan, ketika ayahnya lebih mementingkan bisnisnya daripada putrinya. Ayah, aku putrimu dan kenapa kamu bisa bilang gitu? Jangan lupa, Sharon bukan putri kandungmu. Terus kenapa? Benny semakin marah. Sekarang karena kamu, Sharon tahu dia bukan putriku dan aku tidak bisa memanfaatkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Benny tidak bisa membantu tapi memukul meja dengan keras. Wendy ketakutan dan berhenti mengeluarkan suara. Titan tidak bisa melihatnya, mendorong lengan Benny, dan berkata dengan marah. Apa maksudmu dengan itu? Menurutmu Sharon lebih baik sekarang? Pergilah dan akui kalau dia putrimu. Aku dan Wendy pergi sekarang. Kamu mau buat masalah lagi? Benny menariknya dengan marah, aku tidak salahkan. Kalau kita tidak bantu Wendy, Donnie dan Sharon sudah bersama. Keluarga kita masih bisa mengandalkan mereka dan sekarang semua jadi seperti ini. Donnie tidak akan mau bantu kita lagi, aku kehilangan segalanya. Tentu saja Titan tahu apa yang dipikirkan Benny, tapi dia masih memiliki putrinya di dalam hatinya, jadi dia menjawab apa yang kamu bilang. Wendy juga telah banyak membantumu bicara pada Donnie untuk 3 tahun terakhir kan. Selain itu, Wendy masih hamil dan ada beberapa bulan lagi. Meskipun Nyonya Aca bilang dia hanya ingin bayinya, kita bisa manfaatkan waktu untuk buat mereka kembali bersama kan. Kembali bersama, Benny tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu tidak melihat bahwa Donnie bertekad sekarang dan hanya ingin kembali ke Sharon? Apakah kamu pikir dia bisa kembali bersama Wendy lagi? Siapa bilang itu tidak mungkin? Bagaimana Titan bisa menahan putrinya sendiri diremehkan? Emangnya putriku lebih rendah dari jalang itu sampai Donnie tidak bisa berpaling padanya lagi? Lagi pula Sharon juga tidak akan kembali bersama Donnie karena dia sudah bersama Tuan Wijaya kan? Benny berteriak, beraninya kamu bilang gitu. Kalau aku tahu Sharon bisa dekat dengan Tuan Wijaya, seharusnya aku bersikap baik padanya. Kamu tahu seberapa hebat Tuan Wijaya. Kita tidak akan bisa melawannya dan bahkan tadi kamu hampir menendang perut Sharon, kamu gila. Telinga Titan berdengung mendengar teriakannya dan berkata, bukannya tadi kamu setuju. Kamu bilang kamu akan kasih dia pelajaran ketika Sharon dibuang oleh Tuan Wijaya. Benny sangat menyesal, tapi siapa yang tahu bahwa orang rendahan yang sangat dia benci akan menjadi nyonya keluarga kaya dan punya hubungan dengan pria hebat seperti Tuan Wijaya. Tapi sekarang semuanya sia-sia dan seharusnya Benny tidak memberitahu Sharon bahwa dia bukan putri kandungnya. Tidak, dia harus segera memperbaiki hubungan ayah anak di antara keduanya. Benny menggertakkan giginya, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Sharon. Benny, apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu akan menjilat jalang itu. Titan berkata dengan tidak percaya. Kamu bicara apa? Dia putriku. Bahkan jika itu bukan putri kandungku, dia dibesarkan olehku. Beraninya kamu bilang gitu. Benny sekarang tahu bahwa dia harus bersikap baik lagi pada Sharon dan selama dia bisa baik, Sharon akan menganggapnya sebagai ayahnya lagi. Bip, panggilan dimatikan. Benny sangat marah sehingga dia buru-buru mengirim pesan teks lain. Sharon, selama ini ayah salah dan hampir menyakitimu. Kamu telepon ayah lagi ya, kalau punya waktu, ayah masih peduli padamu. Moudra Clubhouse. Sharon menutup telepon Benny. Setelah melihat ada notifikasi, dia tidak membukanya. Sebaliknya, dia menatap Adelia dengan heran dan berkata, Adelia, kenapa kamu di sini? Di pasar malam sebelumnya. Hans menjawab panggilan darurat, mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada clubhouse, jadi Hans meminta pengawal untuk mengemudikan mobil ke clubhouse dan kemudian meminta Sharon untuk menunggu di dalam mobil. Sharon menunggu beberapa menit dan ingin menggunakan toilet, jadi dia memasuki lobi, tapi tiba-tiba, dia bertemu Adelia di kamar mandi. Mata Adelia berkedip sangat cepat dan dia tersenyum dan meraih tangan Sharon, dan berkata dengan ringan.
Karena meskipun aku berhenti belajar piano lebih lanjut, aku masih suka bermain piano, jadi aku melihat ada yang mempekerjakan pianis. Aku sudah bekerja di sini selama 3 hari. Sharon tercengang, kamu bekerja jadi pianis di sini. Yah, bukankah ada piano di lobi? Setiap malam dari jam 9 hingga pukul 11, seorang pianis akan disewa untuk memainkannya. Sekarang sudah selesai jadi aku akan pergi ke kamar mandi, kata Adelia dengan senyuman. Memang ada piano di lobi, tapi warnanya hitam. Sharon selalu mengira piano itu hiasan seperti piano kristal di lantai paling atas, tapi ternyata ada yang memainkan piano di lobi. Agak jelas tapi sedikit bingung, Sharon bertanya, kalau begitu kamu sangat terlambat setiap hari dan kamu harus pergi bekerja di siang hari, apakah kamu tidak lelah? Tapi aku suka piano, dan aku bisa menghasilkan uang, aku merasa sangat bahagia. Adelia bertanya pada Sharon saat dia berjalan menuju lobi. Ngomong-ngomong, Sharon sangat terlambat, kenapa kamu datang ke Moudra? Moudra adalah sistem keanggotaan, dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Sharon sedikit malu. Yah, aku datang dengan seorang teman. Hehe, pacar. Adelia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, tunjukkan padaku pacarmu, apakah dia tampan? Telapak tangan Sharon berkeringat. Tidak, sudah terlambat dan begitu pintu lift terbuka. Hans berjalan keluar dengan sosok tinggi dan tegas. Sharon terkejut. Tentu saja, Hans juga melihatnya, dan hanya ingin bertanya bagaimana dia keluar dari mobil ketika kalimat Sharon berikutnya membuatnya mengerutkan kening. Halo Tuan Wijaya, aku tidak berharap bertemu kamu di sini. Wajah Sharon sedikit tegang, dan dia membungkuk dengan sopan ke arah Hans. Hans menatapnya dan mengerutkan kening. Pada saat inilah dia melihat dengan jelas seorang wanita berdiri di samping Sharon, yang sedang memegang lengan Sharon. Jadi, dia sengaja menjauhkan diri darinya karena dia punya teman. Apakah dia merasa malu memperkenalkannya? Entah kenapa Hans merasa tidak bahagia dan ekspresinya berubah muram. Sharon dengan jelas merasakan auranya yang berubah, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mata Adelia berkedip, dia dengan cepat melepaskan tangan Sharon, dan kemudian setengah membungkuk ke arah Hans, tersenyum dengan hormat dan manis. Halo Tuan Wijaya, senang bertemu denganmu di sini. Hans sepertinya tidak mendengar, tidak memandang Adelia, hanya menatap Sharon dengan dingin lagi, lalu berbalik dan pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun sikap pria itu dingin lagi, Sharon menghela nafas lega. Setidaknya tidak ada yang terungkap di depan Adelia. Adelia, ini sudah larut, aku pergi dulu, kata Sharon. Tapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu datang dengan temanmu, di mana temanmu, bukankah kamu menunggunya? Adelia bertanya sambil tersenyum. Yah, aku sebenarnya di sini untuk berpartisipasi dalam reuni kelas dan sekarang sudah berakhir, semua orang pergi. Sharon tertawa dan berbohong, dan melambai pada Adelia, sampai jumpa di perusahaan besok Adelia. Besok kita makan siang bersama ya. Oke, sampai jumpa besok. Adelia tersenyum, tapi setelah Sharon berbalik, senyum di sudut mulutnya langsung menjadi dingin. Dia dengan dingin menyaksikan Sharon berjalan keluar dari lobi, dan dengan cepat mengikuti langkah-langkah kecil. Kemudian, bersembunyi di balik tanaman pot, dia dengan jelas melihat Sharon masuk ke Aston Martin yang diparkir di luar pintu. Saat pintu mobil terbuka, dia bisa melihat sosok tinggi duduk di dalam setelan mahal dan sosoknya yang kokoh. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, Adelia tahu bahwa itu adalah Hans. Tuan Wijaya, aku hanya mengatakan itu karena aku takut Adelia akan salah paham tentang hubunganku denganmu. Begitu Sharon masuk ke mobil, dia menjelaskan kepada Hans. Hans sepertinya tidak mendengarnya, jadi dia mengeluarkan teleponnya dan mulai membolak-balik laporan itu. Hanya 10 menit dari rumah. Apakah kamu perlu bekerja setiap menit dan setiap detik? Jelas karena tidak ingin memperhatikannya. Sharon menghela nafas dan menjelaskan tanpa daya. Tuan Wijaya, Adelia adalah sekretarismu dan karena itu aku tidak mau dia tahu kita punya hubungan pribadi. Mendengar ini,
Hans akhirnya mengangkat kepalanya, hanya sedikit mengernyit dan bertanya, apakah wanita itu sekretaris aku? Sharon sedikit mengangguk. Dia bergabung dengan grup Wijaya sama denganku. Dia teman yang aku bilang sebelumnya dan dia sudah berada di departemen sekretaris selama beberapa hari. Kamu tidak pernah ketemu dia di kantor. Ada sekitar 30 sekretaris di departemen sekretaris, jadi mana mungkin Hans peduli, apalagi pendatang baru yang baru beberapa hari di sini. Hans mendengus dingin, tapi ekspresinya berubah sedikit cemberut. Melihatnya tidak lagi marah, Sharon akhirnya menghela nafas lega. Saat hendak pulang, ponsel Sharon berdering lagi, terdengar juga pesan teks masuk. Sharon membukanya dan melihat bahwa itu dari Benny. Sharon, kenapa kamu tidak membalas pesan ayah? Apakah kamu masih marah dengan ayah? Aku tidak sengaja kok dan ayah telah membesarkan kamu selama bertahun-tahun, mana mungkin ayah membencimu karena bukan putri kandung ayah. Ayah sayang kamu dan telepon ayah ya. Sharon tercengang. Dia tidak menyangka Benny akan mengirim pesan seperti itu kepada dirinya sendiri, dan kemudian menggulir ke atas. Ada dua pesan serupa, yang semuanya adalah Benny yang meminta maaf pada dirinya sendiri dan menekankan bahwa dia sangat peduli padanya. Jika itu sebelumnya, Sharon akan sangat senang, tapi setelah 2 hari ini, dia telah melihat wajah asli Benny dengan jelas. Benny membencinya, karena Sharon bukan putri kandungnya dan alasan kenapa dia tiba-tiba menunjukkan kasih sayang padanya sekarang karena melihat Hans malam ini. Benny berpikir Hans sangat menyukai Sharon dan ingin memanfaatkannya, kan? Dengan sifat liciknya, Benny memang bisa melakukan hal ini. Tapi jika suatu hari Sharon tidak bersama Hans lagi, Benny pasti akan memalingkan wajahnya dan mengabaikannya, dan bahkan dengan kejam akan melakukan sesuatu seperti yang dia lakukan di taman tadi. Suara ayah mencintaimu, yang keras itu hanyalah kebohongan yang tidak disengaja. Kalau Sharon menganggapnya serius, artinya dia bodoh. Namun, ada satu hal, Benny membuat Sharon ingat akan sesuatu. Sharon menoleh untuk melihat Hans, ragu-ragu sejenak, dan berkata, Tuan Wijaya, mengenai ibu aku, bisakah kamu memindahkannya ke rumah sakit Tuan Handoko? Aku salah memahami kebaikan kamu terakhir kali, aku benar-benar minta maaf. Hans mengangkat kepalanya dari telepon, melirik wajahnya, dan kemudian melihat ponsel di tangannya. Lalu dia melihat pesan dengan kata ayah dan bisa menebak tujuan dari pesan teks itu. Penghinaan muncul di matanya dan dia mencibir, Benny peduli banget sama kamu tidak tersentuh? Kalau Sharon bisa termakan omongan manis Benny, maka dia benar-benar bodoh. Sharon tersenyum dan berkata, Tuan Wijaya, aku tidak akan tertipu oleh Benny lagi, jadi aku tidak ingin ibu aku ada hubungannya dengan dia lagi. Aku ingin memindahkan ibu aku ke rumah sakit lain dan bisakah kamu membantuku? Besok pagi, pindahkan ibu Sharon ke rumah sakit lain. Hans mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan sebagai balasan. Sharon tidak berharap Hans menyetujuinya dengan begitu mudah, matanya menjadi sedikit merah. Tuan Wijaya, terima kasih banyak. Selama beberapa hari, Sharon dalam suasana hati yang baik. Sang ibu dibawa ke rumah sakit Karel dan menerima perawatan yang lebih baik dan lebih hati-hati. Tidak ada yang lebih membuatnya bahagia dari ini. Namun, kegembiraan ini hancur ketika Doni muncul. Doni, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Setelah pulang kerja, begitu Sharon berjalan keluar dari gedung, Doni meraih pergelangan tangannya. Seolah-olah dia tidak melihat perlawanan di matanya, Doni buru-buru bertanya, Sharon, kenapa aku tidak bisa telepon kamu? Kamu memblokir nomor aku. Kamu tahu aku terus cari kamu dan kenapa sekarang kamu kerja di perusahaan Hans. Gimana kalau kamu ikut denganku dan meninggalkannya? Setelah keluar jam kerja, orang-orang datang dan pergi di pintu masuk gedung. Meskipun tidak ada rekan yang dikenal lewat tapi menghadapi perhatian banyak orang. Sharon masih merasa sangat tidak nyaman. Doni, karena kamu tahu bahwa aku telah memblokirmu, jangan datang padaku lagi, aku tidak punya urusan denganmu lagi. Menarik tangannya dengan paksa, Sharon berjalan cepat tanpa melihat ke belakang.
Doni bergegas mendekat dan memegang tangannya lebih erat, menatap wajahnya yang cantik dengan lembut dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Sharon, aku sudah tahu dan waktu itu aku salah paham padamu. Aku tahu kamu tidak cari pria lain ketika aku buta dan semuanya adalah tipuan Wendy. Sharon, mari kita mulai dari awal, kita akan menikah lagi."